Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriana Mulyanti dengan NIM 23011-419, mahasiswa semester 2 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kehutanan dan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Baik, yang pertama yaitu kehutanan. Kehutanan adalah suatu praktik yang membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan kehutanan untuk kepentingan manusia. Ada beberapa pengertian kehutanan, yaitu yang pertama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Yang kedua, teori kehutanan menurut Simon tahun 1998. Yang ketiga, perubahan konsep kehutanan. Yang berikut ada pun beberapa jenis hutan di Nusa Tenggara Timur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat dalam menjaga ekosistem. Penetapan kawasan hutan menjadi hutan lindung didasari oleh fungsi hutan sebagai penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, habitat flora dan fauna, serta dan fungsi lainnya. Yang kedua, hutan produksi di Nusa Tenggara Timur. Hutan produksi merupakan kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor. Dalam suatu kawasan hanya terdapat satu jenis tanaman atau pohon, contohnya hutan karet maupun hutan jati. Ada beberapa contoh hutan produksi di Nusa Tenggara Timur, yaitu yang pertama hutan jati Nenok, yang kedua hutan produksi terbatas atau HPT, yang ketiga hutan tutupan di Nusa Tenggara Timur. Hutan tutupan sebagai area lahan yang ditutupi oleh pohon-pohon dengan tutupan konopi, atau pada bagian atas hutan yang ditutupi oleh daun, cabang-cabang pohon yang bertautan, membentuk lapisan penutupan yang rapat di atas permukaan hutan. Yang relatif sehingga cahaya matahari tidak mencapai permukaan tanah secara langsung di bawahnya. Hutan tutupan ini biasanya terdiri dari berbagai tingkat vegetasi, dari lapisan pohon utama hingga lapisan semak, tumbuhan merambat, dan tanaman di lantai hutan. Dan hutan tutupan ini terdiri atas hutan primer atau hutan tanaman industri. Yang berikut, hasil hutan bukan kayu di NTT. Definisi hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil dari kebijakan pemanfaatan hutan yang lebih berkelanjutan dan menyeluruh. Ini mencakup semua hasil dari hutan selain kayu, seperti buah-buahan, tumbuhan obatan, madu, dan produk non-kayu lainnya. Contohnya itu Birotheanisoe, madu hutan Amafong, dan cendana. Baik, materi yang kedua yaitu pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Pariwisata adalah industri yang berkaitan dengan perjalanan dan kegiatan yang dilakukan orang saat mereka berada di luar lingkungan mereka yang biasa. Ini melibatkan wisatawan yang bepergian untuk liburan, rekreasi, bisnis, dan tujuan lainnya. Industri pariwisata mencakup akomodasi, makanan, dan minuman, tempat-tempat pariwisata, layanan terkaitan lainnya. Ada dua dampak dari adanya pariwisata, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Satu, strategi atraksi wisata. Atraksi wisata boleh dikatakan berhasil kalau menimbulkan kesan pada wisatawan sehingga merasa puas. Kepuasan itu tidak hanya tergantung kepada atraksi wisata itu sendiri, akan tapi pada caranya menunjukkan atau mempresentasikan di hadapan wisatawan, mempresentasikan
Atraksi wisata dengan cara yang baik dapat dicapai dengan mengatur, yang pertama mengatur pers- perspektif ruang, yang kedua mengatur perspektif waktu, yang ketiga yang berikut strategi sumber daya manusia. Figur atau sosok sumber daya manusia pada abad 21 adalah manusia-manusia yang memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki wawasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku. Yang berikut memiliki disiplin kerja, dediksi, dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan. Yang berikut memiliki rasa tanggung jawab dan pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap tugas-tugas dan kewajiban. Yang ketiga, strategi kualitas layanan. Pelayanan yang unggul adalah suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani konsumen secara memuaskan. Agar tercapai suatu kualitas pelayanan yang unggul, setiap karyawan harus memiliki keterampilan tertentu seperti berpenampilan baik dan sopan, bersikap ramah, bergairah kerja, dan selalu sigap melayani dengan tenang dan bekerja, menguasai pekerjaannya, maupun berkomunikasi dengan baik, tidak tinggi hati karena merasa dibutuhkan, dan memiliki kemampuan menangani keluhan pelanggan secara profesional. Oke, baik, sekian video dari saya. Terima kasih.